Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kebahagiaan, kemenangan, kesejahteraan, keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap Kiai Zaini ya. Yang punya channel Zaini itu, dimana beliau menanggapi konten saya tentang tulisan Kiai Haji Ali Badri yang saya angkat di konten saya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Kiai Zaini itu tidak perlu ada yang saya bantah, karena secara jelas sekali dapat kita simak yang beliau sampaikan itu sudah sangat benar sekali, sudah sangat betul sekali. Tetapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini, wabil khusus tentang tema ya, atau pijakan yang saya gunakan di dalam konten sebelumnya yang kemudian dikritik oleh Kiai Zaini itu, yaitu tema atau pijakan atau pendekatan dengan historis dan sosiologis. Sosiologis itu adalah ilmu yang membahas tentang sosial kemasyarakatan. Sosiologi itu dari sosio dan logos. Jadi logos itu diartikan sebagai bahasa. Kalau sosio itu ya sosial. Jadi sosio dan logos itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang sebuah kultur di tengah masyarakat tercipta yang kemudian menjadi sistem. Ya, pokoknya hal-hal tentang kesosialan lah ya. Kira-kira seperti itu. Lantas adakah pakar sosiolog di dalam dunia Islam atau di dalam khazanah keislaman? Tentu ada. Bahkan yang menjadi bapak sosiologi yang kemudian teori-teorinya dirujuk oleh ilmuwan para psikoanalisis dunia, yaitu Ibnu Khaldun, yang terkenal dengan kitabnya Al-Ibar atau Muqaddimah. Pernah juga Gus Baha membawakan salah satu teori beliau, teorinya Ibnu Khaldun ya. Yaitu ketika Ibnu Khaldun memberikan pemaparan tentang mengapa Nabi Muhammad itu tidak ditentang secara berlebih, artinya tidak ada orang yang sampai berani membunuhnya. Mungkin jawaban kita bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu betul? Ya, kita harus mengimani itu, betul. Tapi kalau kita merujuk sosiologinya Ibnu Khaldun, ada faktor lain dari sisi sosiologisnya, yaitu karena Nabi Muhammad itu keturunan dari suku Quraisy, sehingga orang-orang segan. Di mana suku Quraisy itu adalah salah satu suku terbesar di bangsa Arab. Misalnya ada ungkapan, ini juga sama, yang diungkapkan psikoanalisis, artinya ini juga wacananya tidak jauh dari sosiologi. Beli produk dapat ilusi. Nah, ini kan kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Misalnya saya beli Alphard, mungkin saya senang dengan Alphardnya. Tetapi yang justru realitas yang terjadi itu saya senang dengan perasaan saya sendiri terhadap Alphard. Mungkin orang lain yang melihat biasa saja, tapi saya merasa senang. Nah, itu ilusi. Beli produk dapat ilusi. Nah, ketika wacana tersebut itu dilayangkan ke publik, banyak orang yang tergampar. Mungkin orang-orang yang suka pamer-pamer dengan harta kekayaannya, orang-orang yang pamer atau senang dengan hartanya yang untuk dipamerkan itu, yang sebetulnya mereka itu menyenangi perasaannya sendiri, ilusinya sendiri. Maksud saya, teori-teori sosiologi itu ketika dibenturkan di muka publik memang kadang-kadang bertentangan dengan kebanyakan orang. Bukan saya membela diri. Saya juga mengakui bahwasanya konten saya kemarin yang kemudian dikritik oleh Kiai Zaini itu berpotensi menciptakan kekisruhan di tengah jagat media. Yang membenci habaib akan membawakan itu sebagai bahan bulian. Kemudian orang yang fanatik kepada habaib justru akan mengatakan itu sebagai fitnah. Tetapi di sini saya akan mengurai sedikit beberapa isi konten di dalam yang saya jadikan kemarin itu, materi yang saya jadikan kemarin sebagai konten ya. Karena kemarin setelah beberapa menit atau beberapa selang waktu setelah saya update, itu ada seorang habaib yang nelpon saya. Dan kebetulan alhamdulillah kami berkomunikasi dengan baik ya. Saling dialog dengan baik. Membicarakan tentang konten kemarin yang saya bacakan. Artinya itu sebagai tanggung jawab saya berdialog dengan beliau. Saya paparkan dengan kemampuan saya, dengan pengetahuan saya. Nah, di situ kan ada keterangan bahwasanya habaib di Hadramaut, di dalam keterangan tulisan kemarin itu, habaib Hadramaut itu melarang habaib di Indonesia ini yang menolak menikahkan syarif dengan ghairu syarif, dengan non syarif, kan begitu.
Nah, si Habib itu membawakan ibarah kepada saya, termasuk di dalam kitab Bughya, bahwasanya mereka ini mengikuti instruksi-instruksi dari Habib Hadramaut. Bagaimana mungkin di dalam tulisan itu mengatakan bahwasanya Habib di Indonesia ini tidak menurut kepada Habib Hadramaut, sementara Habib di Hadramaut itu justru menekankan untuk tidak menikahkan Syarifah dengan Ghairu Syarif. Nah, itu masalahnya ya. Lantas apakah dapat dikatakan bahwasanya tulisan Kiai Haji Ali Badri itu berbohong? Enggak juga. Boleh jadi ulama yang dimaksud Kiai Haji Ali Badri ini adalah bukan yang dijadikan sebagai rujukan oleh Bang Alawi. Ya, kesalahannya atau mungkin kekurangannya tidak menyebutkan siapa ulamanya atau lembaga dari mana. Lalu dengan ungkapan Habib Taufik ya. Apakah saya menyalahkan Habib Taufik? Oh, tentu tidak. Saya hanya membacakan. Lantas apakah bacaan tersebut menyalahkan Habib Taufik? Saya pikir enggak juga. Karena boleh jadi informasi yang Habib Taufik terima itu adalah memang para habaib datang ke Indonesia itu untuk berdakwah. Sementara informasi yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Badri adalah informasi yang berbeda dari informasi yang diterima oleh Habib Taufik. Karena yang tertulis di dalam tulisan itu adalah bertentangan ungkapan Habib Taufik dengan fakta sejarah. Kemudian diurailah sejarahnya seperti itu. Nah, ada argumen-argumennya juga di dalam tulisan-tulisan itu. Artinya kan ini bukan bentuk penyerangan juga kepada Habib Taufik toh. Cuma kalau netizen memaknai konten saya yang kemarin itu sebagai alat untuk membenci, ya itu berarti ya urusan netizen. Sekalipun di sini ya saya memiliki andil besar terhadap kebencian mereka. Padahal saya sudah menyinggung untuk tidak saling membenci, untuk tidak memperkeruh persoalan ini. Sekali lagi, untuk konten Kiai Zaini saya tidak membantah. Kalaupun ada mau bantah, saya ingin mengatakan bahwasanya ada salah satu teori dalam filsafat itu bahwasanya sesuatu itu lahir tidak pernah dari kekosongan. Artinya sesuatu itu muncul tidak mungkin dari kekosongan. Atau tidak ada sesuatu itu dilakukan untuk sesuatu itu sendiri. Misalnya kita mau makan, toh nggak mungkin kita makan untuk makan. Pasti makan itu karena lapar untuk mengenyangkan. Kan begitu. Itu juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin. Dalam satu ceramahnya beliau mengatakan bahwasanya jika ada seseorang yang mengaku sebagai zuriyah Rasul, tapi ajarannya ini mengajak orang untuk berbaik diri, menjaga adab, menjaga etika, menghormati sesama, itu didiamkan. Kita hormati, kita berhusnudzon. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai zuriyah tapi arogan, justru terkesan menciptakan kasta. Nah, ini yang kemudian membuat Kiai Haji Maduddin kemudian mempersoalkan nasabnya. Jadi ceramahnya beliau kan dapat disimpulkan bahwasanya Kiai Maduddin itu mempersoalkan nasab itu adalah ada hal yang melatar belakangi, bukan untuk mempersoalkan itu sendiri. Nah, mesti kan latar belakang itu yang disebut oleh Kiai Haji Maduddin, orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah tapi ceramahnya atau ajakannya, tingkah lakunya itu justru membuat onar di tengah masyarakat. Ya Allah alam siapa yang dimaksud, tidak disebutkan namanya. Nah, sebagaimana Kiai Haji Maduddin Utsman yang mempersoalkan nasab itu untuk memberi pelajaran kepada para oknum, begitupun tulisan yang saya angkat itu. Ada seseorang yang meminta kepada saya untuk mengangkatnya. Ya tidak bisa saya sebutkan namanya di sini siapa, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan dengan sangat hati-hati saya angkat konten tersebut dan tidak sama sekali bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Maka saya kaji itu secara perlahan, begitu ya. Dan saya menghimbau selalu kepada teman-teman agar tidak terpancing kepada isu-isu kebencian. Agar tidak terpancing kepada hal-hal yang membawa kita terjebak pada like or dislike, pagelaran, saling membenci dan saling menggunjing. Untuk seterusnya kalau kita simak konten Kiai Zaini itu kan ingin kita itu fokus kepada penelitian Kiai Haji Maduddin soal nasab dan bantahannya Habib Hanif, yang kemudian dibantah lagi oleh Kiai Haji Maduddin. Kita ingin fokus kepada Ubaidillah ini mata rantainya tersambung sampai Ahmad Al-Muhajir. Tapi kalau saya boleh menanggapi, sebelum konten yang dikritik oleh Kiai Zaini itu, saya sudah membuat konten-konten tentang sejarah tersebut. Walaupun saya tidak tahu apakah konten saya itu bermanfaat atau baik atau tidak. Atau justru jangan-jangan banyak nggak baiknya. Ya saya juga khawatir, saya makanya berhati-hati. Cuma paling tidak saya memikirkan ada pertimbangan yang membuat saya kemudian mengangkatnya, yaitu adalah khazanah pengetahuan itu sendiri. Sehingga dari sisi sosiologisnya dapat kita ketahui, yang padahal buku yang saya angkat itu teman-teman, itu buku yang bisa diakses teman-teman sendiri di internet, di toko-toko buku besar ya.
Itu ada sejarahnya, seperti itu ada. Mungkin yang kita kali yang tidak dekat dengan bacaan, sehingga ketika mendapatkan informasi seperti itu kaget ya. Itu buku-buku sudah dipasarkan, buku-buku yang saya angkat itu sudah dipasarkan. Artinya itu kan pengetahuan milik publik, begitu ya. Balik lagi soal pengetahuan ya. Dari khasanah pengetahuan yang dapat kita ambil manfaatnya, ya kita mengerti bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari salah dan dosa, sehingga tidak satupun layak untuk merasa atau memiliki kasta atau ras atau kedudukan paling tinggi di antara manusia yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, penyampaian saya yang salah. Mohon dimaafkan, mohon diluruskan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.